tentang konsep uang, bunga dan riba, dan lembaga bank dan bukan bank menurut Islam. yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama, Hanina Hanim dengan NIM 205, Sofiatul Aulia NIM 121, Niswatul Azifa NIM 128, Yafidillah Salsanabila NIM 1078, Indira Widyaningrum NIM 068, Sherly Rosita Putri dengan NIM 1026. Pengertian riba. Yang pertama, riba dari segi istilah bahasa sama dengan zidaya. Ziyadah artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sementara pengertian bunga atau interest adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang. Yang kedua ada riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda-beda dengan barang yang dipertukarkan yang termasuk dalam jenis. Yang ketiga ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang keempat ada riba iyad. Riba iyad adalah transaksi jual beli yang melibatkan dua pihak dengan komoditas produk yang sama namun dalam jumlahnya yang tidak sama dan pengiriman atau penyerahan barangnya tertunda dari salah satu pihak. Next. Yang ketiga ada jenis-jenis bunga. Yang pertama ada bunga tetap atau fixed interest, yaitu dalam sistem ini tingkat suku bunga akan berubah selama periode tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada bunga mengambang atau floating interest. Dalam sistem ini tingkat suku bunga akan mengikuti naik turunnya suku bunga pasar. Yang ketiga ada bunga flat atau flat interest, yaitu pada sistem bunga flat jumlah pembayaran pokok dan bunga kredit besarnya sama setiap bulannya. Yang keempat ada bunga efektif atau effective interest. Pada sistem ini, perhitungan beban bunga dihitung setiap akhir periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pokok. Yang kelima ada bunga anuitas atau annuity interest, yaitu bunga anuitas boleh disertakan dengan bunga efektif. Next. Bunga sama dengan riba. Kemudorotan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba sama dengan yang pertama ada mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua ada bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung jawab berikutnya. Yang ketiga menyalurkan hanya kepada masyarakat, kepada mereka yang mampu. Yang keempat ada penanggung terakhir adalah masyarakat. Yang kelima memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi. Yang keenam ada terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. perbedaan bunga bank dan riba. Menurut Muhammadiyah, bunga bank dikatakan haram apabila mengarah kepada pemerasan terhadap debitur. Kalaulah bunga bank milik negara adalah halal karena tidak terdapat ilat atau sebab, maka bank milik swasta pun selama praktek operasionalnya tidak ada ilat tersebut dapat dinyatakan hukumnya halal. Next. Ada pendapat ulama tentang haram atau tidaknya bunga bank. Yang pertama, dalam keadaan darurat, bunga halal haramnya hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Adapun suku bunga yang wajar dan tidak mendolimi diperkenankan. Yang kedua, lembaga keuangan bank. Demikian juga lembaga keuangan bukan bank ini sebagai lembaga hukum, tidak termasuk dalam teritorial hukum taklif. Yang ketiga, hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang. Adapun yang produktif tidak demikian. Next. Selanjutnya, bunga diberikan sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengelola tersebut. Uang dapat dianggap sebagai komoditi sebagaimana barang-barang lainnya sehingga dapat disewakan atau diambil upah atas penggunanya. Bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang atau daya beli uang itu. Jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu nanti.
Nah, karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai atau daya beli uang ini. Yang terakhir, bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbanan tidak atau berpantang menggunakan pendapatan yang diperoleh. Next. What is financing atau pembiayaan? Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam praktek lembaga perbankan syariah membentuk sebuah subsistem dilihat berdasarkan sifat penggunaan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan produktif, dan kedua, pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun. Selanjutnya, definisi pembiayaan secara umum. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu definisi pembiayaan syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan yang berupa penyediaan uang dan barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil yang didasari dengan prinsip syariah atau prinsip mudharabah, yaitu musyarakah, murabahah, dan ijarah. Dasar hukum pembiayaan. Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi. Bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia. Berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Baqarah surat kedua ayat 245 yang bunyinya Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wa huwa yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan pada perbankan syariah umumnya terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akarnya. Ada 4 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah tersebut secara umum, yaitu yang pertama, pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Prinsip akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Yang pertama yaitu jual beli dengan akad murabahah, yang kedua jual beli dengan akad salam, yang ketiga yaitu jual beli dengan akad istisna. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Yang pertama yaitu bagi hasil akad mudharabah, yang kedua bagi hasil akad musyarakah, yang ketiga bagi hasil akad musaqah. Kemudian pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa. Sewa menyewa dibedakan menjadi dua, yaitu sewa menyewa akad al-ijarah, kemudian sewa menyewa akad al-ijarah muntahiyah bitamik atau IMBT. Lalu pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam. Yang pertama yaitu pinjam berdasarkan akad qard, yang kedua pinjaman berdasarkan akad qard al-hasan. Macam-macam pembiayaan pada sistem bagi hasil. Ini mengacu pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau macam-macam pembiayaan pada sistem bagi hasil yang terdiri dari yang pertama bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Sedangkan keuntungannya akan dibagi menjadi kedua belah pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Next, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya tadi kan udah dijelaskan prinsip mudharabah. Nah, ini bentuk dari prinsip mudharabah yaitu seperti amil
Amin seorang pedagang yang memerlukan modal. Jadi Amin ini pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang. Kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dalam bentuk bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun. Caranya adalah dengan menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan dan pendapatan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. Jadi misalnya jumlah modal dibutuhkan 30 juta dan keuntungan yang diperoleh yaitu 5 juta. 5 juta itu keuntungan per bulan. Dari pendapatan ini itu harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya 2 juta, selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah debitur sesuai perjanjian. Misalnya perjanjiannya yaitu 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Jadi dalam contoh ini itu perlu adanya tabungan pengembalian modal karena suatu saat bila terjadi kerugian yang mengakibatkan modal pokok berkurang, jadi nasabah itu mempunyai cadangan untuk mengganti dan tidak kesulitan likuiditas dalam mengganti uang tersebut kepada bank. Pada saat tabungan itu telah mencapai 30 juta, itu modal akan ditarik oleh pemiliknya. Bank dan nasabah masih dapat melanjutkan kerjasama dan sisa modal adalah milik nasabah dan bank. Sehingga kesimpulannya, apabila kerjasama ini telah selesai, maka aset yang tadi akan dibagi itu akan dibagi berdua. Next. Selanjutnya yaitu bagi hasil berdasarkan prinsip musyarakah. Jadi musyarakah atau kata syirkah disebut juga syarikah, yang artinya akad kerja sama antara 2 orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak tersebut itu memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Jadi intinya dalam bagi hasil prinsip musyarakah ini itu kerjasama antara satu pihak atau dengan 2 pihak atau juga lebih itu untuk usaha tertentu dan juga ditanggung bersama. Next. Contoh bagi hasil berdasarkan prinsip musyarakah. Jadi pembiayaan musyarakah ini terdiri dari berbagai jenis menurut Sa'ad Abdul Sattar Al-Haran membagi musyarakah menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu syirkah al-mil, yang kedua syirkah al-uqad. Yang selanjutnya yaitu musyarakah akad itu terbagi menjadi syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah amal, dan yang terakhir yaitu syirkah wujud. Jadi syirkah inan itu yaitu kontrak antara 2 orang atau lebih. Setiap pihak itu memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Contohnya yaitu seperti perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini kontrak kerja sama antara 2 orang atau lebih. Setiap pihak memberi satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Misalnya contohnya itu seperti koperasi. Selanjutnya yaitu syirkah amal. Syirkah amal ini kontrak kerja sama 2 orang atau lebih. Syirkah amal ini itu seprofesi untuk menerima bekerja sama dan berbagi keuntungan, seperti kerjasama untuk menggarap proyek tertentu. Yang terakhir yaitu syirkah wujud. Syirkah wujud ini
sama, yaitu kontrak antara 2 orang atau lebih yang memiliki keahlian dalam bisnis. Misalnya, kita membeli barang secara kredit, kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Next. Selanjutnya yaitu bagi hasil berdasarkan prinsip musyakoh. Jadi musyakoh ini itu adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon. Sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miswah. Baik, selanjutnya adalah mengenai perbandingan pembiayaan pada sistem bagi hasil dan konvensional. Jadi yang pertama itu kan berdasarkan penentuan besarnya hasil, yang mana kalau sistem bunga ini kan ditujukan untuk bank konvensional itu sebelumnya kan bank konvensional itu kan merupakan bank yang menggunakan sistem bunga. Jadi penentuan besarnya hasil itu ditentukan sebelumnya. Jadi bank sudah menentukan seberapa persentase bunga yang akan diberikan kepada nasabah. Nah, untuk yang sistem bagi hasil ini sesudah berusaha atau sesudah ada untungnya. Nah, bank syariah ini dia itu melihat mengenai kondisi usaha tersebut, apakah usaha tersebut itu mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jadi sangat beda sekali dengan bank konvensional, yang mana bank konvensional itu tidak peduli apakah pelaku usaha tersebut untung atau rugi. Yang terpenting adalah besaran bunganya itu semisal 20% gitu. Nah, untuk bank syariah ini kan beda, yang mana dia itu lebih melihat pada seberapa sih keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha ini, apakah dia itu untung atau rugi. Nah, untuk persentasenya itu sama, tapi pengalinya yaitu jumlah keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut. Selanjutnya adalah yang ditentukan sebelumnya, yang mana kalau bank konvensional itu bunga besarnya nilai rupiah, yaitu ditentukan di awal itu bunganya, besaran nilainya itu berapa. Semisal bank tersebut itu menerapkan bunga 20%. Kalau yang sistem bagi hasil itu dia itu menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50-50 atau 40-60. Maksudnya di sini adalah di awal itu pihak bank dan nasabah itu sudah menentukan proporsi yang akan diterapkan. Nah, itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apakah 50-50 atau 40-60. Nah, untuk proporsinya kan sudah ditentukan di awal. Nah, untuk pengalinya ini yaitu jumlah keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha saat sudah melakukan usaha. Karena bank syariah ini yaitu lebih melihat sikonnya, melihat apakah perusahaan itu untung atau rugi. Kalau semisal perusahaan itu untung sangat besar sekali, ya bagi hasil yang diberikan pun besar. Selanjutnya, jika terjadi kerugian. Nah, kalau sistem bunga itu ditanggung nasabah saja, kalau untuk sistem bagi hasil itu ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga. Mengacu pada pelihatan kondisi tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau sistem bunga itu dia itu pihak bank itu tidak peduli apakah pelaku usaha itu mengalami kerugian ataupun keuntungan, dia tidak peduli. Kerugiannya itu ditanggung oleh nasabah sendiri. Beda dengan bank syariah Islam itu dia itu ditanggung kedua belah pihak, yang mana ditanggung oleh lembaga dan nasabah. Karena sistem bank Islam ini dia itu melihat pada situasi dan kondisi. Dia itu melihat apakah pelaku usaha tersebut itu untung ataupun mengalami kerugian. Selanjutnya adalah dihitung dari mana? Dari dana yang dipinjamkan atau fixed cost tetap. Nah, untuk sistem bagi hasil itu dari untung yang bakal diperoleh. Nah, untuk penghitungannya itu kalau bank konvensional itu kan sudah ditentukan
di awal mengenai persentase yang diberikan kepada nasabah itu berapa. Jadi itu sudah pasti, kedepannya itu bakal pasti bunga yang diberikan itu berapa. Beda dengan sistem bagi hasil. Kalau sistem bagi hasil itu kan pengalinya itu kan beda. Memang proporsinya itu sudah ditentukan di awal, tetapi untuk pengalinya itu melihat keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku usaha tersebut. Jadi untuk besarnya pasti itu tidak bisa diukur. Itu melihat situasi ataupun kondisi perusahaan tersebut itu mengalami keuntungan atau kerugian. Selanjutnya itu titik perhatian proyek atau usaha. Nah, untuk sistem bank konvensional ini besarnya bunga yang harus dibayar nasabah atau pasti diterima oleh bank. Nah, untuk sistem bagi hasil ini dia itu melihat keberhasilan proyek itu bagaimana. Nah, untuk sistem bank konvensional itu kan pengalinya itu sudah pasti. Jadi sudah ditetapkan prosentase bunganya itu sebesar seberapa. Kalau untuk bank syariah ini dia itu lebih melihat pada besaran keuntungan yang diterima oleh nasabah tersebut. Untuk selanjutnya itu berapa besarnya. Nah, untuk bank konvensional ini pasti dan persen kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui. Nah, untuk sistem bagi hasil ini berbeda, yaitu proporsi persentase kali jumlah untung yang belum diketahui. Jadi kalau bank konvensional ini dia itu sudah pasti. Jadi semisal persentasenya itu yang diberikan itu bunganya itu 20%. Nah, pinjaman pokoknya itu semisal 20 juta ya, 20% dikali 20 juta itu berapa. Nah, kalau bank syariah ini dia itu lebih melihat keuntungannya ini berapa. Dia itu tidak pasti melihat situasi kondisi apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian. Next, membandingkan sistem keuangan konvensional dalam Islam. Next. Jadi sejarah terbentuknya bank konvensional ini pertama kali itu terjadi itu 2000 sebelum Masehi, yang mana berdiri di Babilonia sehingga dinamakan Temple of Babilonia. Nah, pertama kali ini bank konvensional ini menawarkan penukaran emas dan perak dengan sistem bunga 20% setiap bulannya. Namun bank yang ada di Babilonia ini runtuh seiring dengan runtuhnya Babilonia itu sendiri. Selanjutnya yaitu zaman Yunani, yang mana di zaman Yunani itu 500 sebelum Masehi, dan dia itu berkembang. Yang awalnya hanya menukarkan emas dan perak, di Yunani ini dia itu menerima penukaran uang di antara kerajaan Yunani tersebut, dan itu dinamakan dengan Greek Temple. Nah, selanjutnya itu di Romawi. Di Romawi ini bank ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya melakukan penukaran uang saja, tetapi dia juga menerima deposito, memberikan kredit maupun mengirimkan atau mentransfer modal yang ada. Nah, bank konvensional ini di Indonesia itu sendiri berdiri pada tahun 1951, yang mana ada desakan mengenai kedaulatan ekonomi yang ada di Indonesia, dan bank ini sudah berkembang di Asia, Afrika maupun Amerika. Next. Selanjutnya adalah sistem operasional bank konvensional. Sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman yaitu invest note, yang mana dimaksud dengan bunga adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan, dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitan. Jadi sistem operasional bank konvensional itu dia itu menerapkan sistem bunga, yang mana bunga itu pasti ditentukan di awal dan besarannya itu sudah tetap.
Jadi prosentasenya itu sudah ditentukan di awal. Beda dengan bank syariah itu kan dia kan menggunakan sistem bagi hasil yang mana dia itu melihat keuntungan atau kerugian dari pelaku usaha. Nah, untuk bank konvensional ini dia tidak peduli apakah nasabah tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jadi prosentasenya itu sudah ditetapkan, jadi pasti. Nah, bank konvensional ini tidak peduli, sangat tidak peduli dengan kondisi yang dialami oleh pelaku usaha, apakah pelaku usaha tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, untuk bunga ini dia itu bersifat riba yang sangat dibenci oleh Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bank syariah sebuah kajian teori antara sistem dan operasional. Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berdasarkan konsep muamalah secara Islam yang sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bank syariah Islam ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa di dalam pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya atau disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Next. Selanjutnya ada sistem operasional bank syariah. Berdasarkan konsep operasional bank syariah terdiri atas 5 sistem, yaitu yang pertama ada sistem simpanan murni, yang kedua sistem bagi hasil dalam penyaluran dana bank syariah, yang ketiga sistem jual beli dan margin keuntungan, yang keempat sistem sewa atau al-ijarah, yang kelima sistem fee atau jasa, yaitu simpanan murni atau al-wadi'ah merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dan untuk menyimpan dananya di bank. Fasilitas ini bukan tujuan untuk investasi. Next. Pengertian wadi'ah yaitu simpanan bank syariah ada 3 macam, yaitu yang pertama ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadi'ah. Tabungan mudharabah ini merupakan tabungan pihak ketiga selaku sohibul mal dan pihak bank selaku mudharib. Keuntungan ini dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama. Next. Persamaan sistem bank konvensional dan bank syariah pada konteks mencari keuntungan bunga dan bagi hasil. Perannya adalah keduanya merupakan sistem yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga perbankan dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Pihak kreditur atau bank dan debitur atau nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Pihak debitur memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh bank dan membayarnya dengan cara berangsur. Sedangkan pihak kreditur juga mendapatkan keuntungan dengan sejumlah dana dari pihak debitur berdasarkan perhitungan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Next. Selanjutnya ada perbedaan sistem bank konvensional dan bank syariah, sistem bunga dan bagi hasil. Pada sistem bunga, suku pinjaman bank konvensional dan suku bunga simpanan masing-masing akan saling mempengaruhi. Maka apabila suku bunga simpanan tinggi, otomatis suku bunga pinjaman ikut tinggi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak demikian. Pada sistem bunga, tinggi rendahnya bunga dipengaruhi oleh target laba atau keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank. Jadi apabila laba yang diinginkan besar, maka bunga ikut besar pula dan sebaliknya. Sedangkan pada sistem bagi hasil tidak adanya demikian. Next. Selanjutnya kesimpulan. Persamaan kedua sistem, yaitu sistem bunga dan sistem bagi hasil, pada bank konvensional dan bank syariah para pihak yaitu kreditur atau bank dan debitur nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan dalam segi bisnis. Tetapi akan berbeda jika dilihat dari sisi normatif atau regulasi yang terkait masing-masing. Sedangkan perbedaannya dalam bank konvensional sistem bunga, tinggi rendahnya suku bunga dipengaruhi oleh pihak bank. Sedangkan dalam sistem bagi hasil rendahnya suku bunga disepakati oleh kreditur dan debitur. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum